Jemaat yang dikasihi Tuhan, Eirene, damai sejahtera Kristus memenuhi hidup kita. Amin. Pesan firman Tuhan saat ini tentang Injil keselamatan. Saya akan membacakan bagi saudara surat 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam surat Roma pasal 1 ayat yang ke-16, Rasul Paulus menyatakan keyakinannya yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dengan kata lain, Allah menetapkan keselamatan kita melalui iman pada kabar baik yang diberitakan para rasul tentang Tuhan Yesus Kristus dan karya keselamatannya di kayu salib. Itulah sebabnya Rasul Paulus berusaha dengan sungguh-sungguh mengingatkan jemaat pada Injil keselamatan ini, bahwa mereka harus percaya dengan penuh pengertian pada karya keselamatan Kristus melalui pengorbanannya di salib yang telah menyelamatkan mereka. Itulah juga sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk memeriksa hati saudara. Apa iman saudara sungguh-sungguh didasarkan pada berita Injil keselamatan sebagaimana yang Rasul Paulus ajarkan? Jangan saudara menjadi Kristen tanpa kepercayaan yang teguh pada berita Injil keselamatan. Sebab banyak Injil-Injil palsu yang berkembang sejak masa gereja mula-mula sampai sekarang ini. Kita harus mau belajar dan terus mengoreksi diri agar jangan kita telah sia-sia saja menjadi percaya. Berikut ini saya akan mengemukakan apa yang firman Allah maksudkan tentang Injil keselamatan. Tema sentral Injil dengan jelas dikemukakan oleh ayat-ayat renungan kita ini. Ada 3 poin yang sangat penting yang akan saya kemukakan dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tanpa kebenaran ini, kematian Kristus tidak ada artinya. Dan mereka yang percaya kepadanya masih hidup dalam dosa dan tanpa pengharapan. Namun Kristus sebagai anak Allah yang tidak berdosa telah menanggung hukuman dosa manusia agar mereka yang percaya dapat dihapuskan dosa-dosanya. Kitab suci itu mengacu pada nubuatan perjanjian lama. Seperti dalam Mazmur pasal 16 ayat 8-11 yang berbunyi demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dan juga dalam Yesaya pasal 53 ayat 5-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus di kayu salib bukanlah kebetulan,
atau hayalan manusia saja. Semuanya itu telah menjadi bagian dari rencana Tuhan sejak kekekalan untuk membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya. Hal kedua yang penting adalah bahwa Tuhan Yesus, Dia dikuburkan. Fakta kematian Kristus terungkap dalam fakta penguburannya. Banyak yang mencoba untuk mengabaikan kematian Kristus yang sebenarnya. Tetapi Yesus pada kenyataannya mati dan dikuburkan di dalam kuburan. Hal penting yang ketiga adalah bahwa Yesus Dia dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus dibangkitkan secara permanen selamanya. Bapanya membangkitkan Dia dari kematian pada hari ketiga, sebagaimana ditulis dalam Injil, yaitu hari Jumat sore hingga Minggu pagi, 3 hari dalam perhitungan waktu Yahudi. Kebangkitan Yesus juga terjadi sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus mengutip Nabi Yunus dalam Matius pasal 12 ayat 40 untuk berbicara tentang kebangkitannya dalam 3 hari. Seperti yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dia berkata seperti ini, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mazmur pasal 16 ayat 8-11 yang saya sudah bacakan tadi, dan Mazmur pasal 110 juga menubuatkan kebangkitan Mesias ini. Itulah inti Injil keselamatan, yaitu bahwa Allah menawarkan kepada kita keselamatan dari hukuman kekal akibat dosa-dosa kita, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah memikul dosa-dosa kita di kayu salib, dan bahwa Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga dari kuburnya, dan bahwa Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya pada Kristus dan karya keselamatannya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara seorang Kristen yang menyadari keberdosaan saudara dan dengan rendah hati menerima tawaran keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan jiwa saudara? Kiranya kita semua adalah orang-orang yang teguh berpegang pada Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.